Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali kembali kami menjumpai Anda pagi hari ini dalam program Renungan Pagi. Yuk kita siapkan hati kita sebelum kita belajar kebenaran firman Allah, supaya Roh Kudus menerangi hati kita dan kita bisa dikuatkan, disegarkan pagi hari ini melalui kebenaran firman Allah. Roh Kudus, pagi hari ini kami buka hati kami dan kami mempersilakan Kau bekerja di tengah-tengah kami, di kami semua yang mendengarkan dimanapun kami berada, supaya kami boleh disegarkan, dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu ya dan amin, dan firman-Mu yang dilepaskan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan kami percaya setiap kami akan dikuatkan dan disegarkan. Kami buka hati kami dan kami minta Roh Kudus tuntun kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan, biar hamba bisa menyampaikan tepat seperti apa yang Kau mau. Kami semua yang mendengar, kami diberikan revelation, wisdom, understanding, supaya kami bisa mengerti jalan-jalan-Mu. Bekerjalah Roh Kudus, kami serahkan pemberitaan firman ini semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami juga berdoa para malaikat orang kudus, lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya kami boleh mengalami Kristus secara nyata. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 43 sampai ayat 49. Tapi kali ini agak sedikit berbeda, karena kalau Anda pelajari dari ayat 43 sampai ayat 45 itu ada sebuah perikop dengan judul bagaimana bercerita tentang pohon dan buahnya. Lalu nanti ketika kita baca ayat berikutnya, yaitu di ayat yang ke-46 sampai 49, kita akan menemukan bahwa ada perikop atau judul perikop yang baru, yaitu dua macam dasar. Dalam renungan pagi hari ini, saya mengajak Anda untuk kita sama-sama belajar. Sekalipun ini renungan singkat, saya mau menyampaikan dua topik atau dua judul, di mana satu bicara tentang pohon dan buah, dan satu bicara tentang macam dasar, dua macam dasar. Nah, yang pertama saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama tentang pohon dan buah. Nah, saudara, ada beberapa hal yang saya renungkan dan saya mencermati dan saya diberkati ketika saya merenungkan tentang pohon ini. Karena kenapa, saudara, ketika saya membacanya, Anda akan sepakat dengan saya bahwa Alkitab mengatakan bahwa seperti ini, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Nah, dari ayat ini saya menemukan sebuah kebenaran bahwa Anda harus catat baik-baik, reminder dalam kehidupan Anda, jadikan ingatan dalam kehidupan Anda bahwa tidak ada pohon yang baik yang akan menghasilkan buah yang tidak baik. Demikian sebaliknya, tidak ada pohon yang tidak baik dan menghasilkan buah yang baik. Poinnya adalah setiap pohon akan dikenal dari buahnya. Nah, pertanyaan saya cuma satu, seberapa Anda yakin bahwa Anda dan saya ketika kita di firman Allah, Yohanes pasal 15 berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa menempel, melekat sama aku, dia akan menghasilkan buah. Saya yakin dan percaya tergantung bagaimana Anda melekat dengan siapa. Ketika kita melekat kepada kebenaran, kita melekat kepada Tuhan, maka saya percaya kita akan menghasilkan buah yang baik, saudara. Intinya adalah tergantung siapa yang ada di dalam kehidupan Anda, siapa yang ada di dalam hati kita, siapa yang menjadi tuannya kita, siapa yang menjadi Tuhannya kita, saudara. Saya yakin dan percaya Alkitab ini mencatat bahwa pohon yang baik nggak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi tergantung kita ini bibitnya apa, saudara. Kita ini asalnya dari mana? Kalau kita memang benar ada Kristus dalam kehidupan kita, kita menjadi ranting yang menempel kepada pokok anggur yang benar, maka saya percaya kita akan menghasilkan buah-buah yang benar. Kalau saya berani katakan bahwa ketika kita tinggal di dalam Roh Kudus, hidup kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan mengeluarkan buah-buah Roh Kudus. Demikian sebaliknya, kalau hidup kita dipenuhi dengan kedagingan, keduniawian, maka buah-buah yang keluar adalah keduniawian. Jadi don't expect Anda yang hidupnya duniawi menghasilkan buah-buah yang rohani, saudara. Karena pohon yang tidak baik tidak akan mungkin menghasilkan buah yang baik. Demikian sebaliknya, kalau kita tinggal di dalam Roh Kudus dan kita dipenuhi dengan Roh Kudus, Anda nggak perlu khawatir apa yang akan keluar dari hidup Anda. Dan saya berani pastikan pohon yang baik pasti akan mengeluarkan buah yang baik.
kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan Anda, inside of you, saudara, saya yakin semua yang keluar dari perkataanmu, tindakanmu, perbuatanmu adalah hal-hal yang rohani, adalah hal-hal yang spiritual, adalah hal-hal yang sangat memberkati, saudara. Jadi yang paling Anda perhatikan adalah perhatikan baik-baik. Penting sekali buat Anda dan saya memperhatikan who is inside on you. Siapa yang ada di dalam hidup Anda. Anda harus memperhatikan baik-baik siapa yang ada di dalam hatimu, siapa yang menguasai hatimu, siapa yang berdaulat atas hatimu, siapa yang mempengaruhi kehidupanmu. Dan saya percaya kalau Roh Kudus yang menguasai hidup Anda, memenuhi hidup Anda, dan mempengaruhi kehidupan Anda, saya yakin dan percaya maka buahnya pasti akan keluar hal-hal yang baik, saudara. Sekali lagi dengar baik-baik, saudara. Ayat 45 kalau Anda baca dikatakan dengan jelas, orang yang baik pasti mengeluarkan barang yang baik dari perbendarahan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Dan saya percaya parameternya, salah satu indikatornya kita bisa tahu apa yang ada di dalam hati seseorang adalah dari perkataan yang keluar dari mulutnya, saudara. Saya yakin dan percaya orang yang hatinya baik pasti akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Demikian orang yang jahat pasti akan mengeluarkan hal-hal yang jahat di dalam perkataannya, saudara. Jadi saudara, saya yakin dan percaya kuncinya ada di dalam hati kita. Makanya Amsal 4 ayat 23 ngajari kita satu hal yang penting untuk menjaga kehidupan kita, yaitu jaga hati dalam segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau kamu mau memancarkan sebuah kehidupan yang positif, kehidupan yang membangun, kehidupan yang memberkati orang lain, pastikan saudara dengar baik-baik, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Pastikan bahwa hatimu dipenuhi dengan Roh Kudus. Pastikan hatimu dikuasai oleh Roh Kudus. Pastikan hatimu dipenuhi dengan firman Allah, dipenuhi dengan firman-firman yang hidup, supaya saya yakin dan percaya semua yang keluar dari kehidupan Anda adalah yang sesuai dengan firman Allah. Jadi sekali lagi, ini perenungan yang penting sekalipun singkat sekali, bahwa pohon yang baik pasti akan mengeluarkan buah yang baik. Pohon yang jahat pasti akan mengeluarkan buah yang jahat. Pastikan bahwa Anda adalah pohon yang benar dan Anda menempel kepada Kristus. Anda tinggal di dalam Kristus, supaya setiap perkataan yang keluar, perbuatan yang keluar, semua adalah sesuai dengan firman Allah, semua sesuai dengan Roh Kudus. Yang kedua, kalau Anda pelajari tentang dua macam dasar, ayat 46 sampai ayat 49. Nah, kalau Anda baca ayat 46, ironis sekali menurut saya. Kenapa? Dikatakan seperti ini, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Buat saya dengar baik-baik, ketika saya baca renungan ayat ini sangat ironis, saudara. Orang yang berseru kepada Tuhan padahal tidak melakukan apa yang Tuhan katakan, saudara. Kita berseru-seru, kita beribadah, kita berdoa, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi ironis sekali kita tidak melakukan apa yang menjadi perintahnya. Kita tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Dan bagi saya, kalau kehidupan Anda saat ini adalah seperti ini, sangat ironis buat kita. Kita memanggil Tuhan, kita menyembah Allah, kita melakukan pelayanan, tapi kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sama halnya dengan Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah, tapi orang yang melakukan kehendak Allah. Dan sekali lagi sangat ironis ketika kita melayani Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita bekerja begitu giat untuk pelayanan, tapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Kita tidak taat kepada Tuhan. Nah, saudara, manusia ini dalam ayat ini ada dua golongan manusia. Yang pertama adalah yang mendengarkan firman lalu melakukannya dengan setia. Dan itu dikatakan disamakan dengan orang yang membangun rumah di atas batu karang atau di atas dasar yang teguh. Dan yang kedua adalah orang yang mendengar tapi tidak melakukannya. Dan itu disamakan dengan orang yang membangun rumah di atas tanah tanpa dasar. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi ketika terjadi kegoncangan, terjadi proses, terjadi hal yang nggak baik, terjadi challenge, tantangan yang begitu berat. Maka saya percaya rumah yang dibangun yang pertama akan tetap kokoh. Kehidupan yang dibangun dengan kehidupan yang pertama akan kuat dan kokoh dan tetap teguh di dalam Tuhan.
Tapi sebaliknya, rumah yang dibangun, kehidupan yang dibangun, kekristenan yang dibangun, pelayanan yang dibangun dengan dasar yang salah, itu sama saja akan mendatangkan kehancuran. Saya percaya ketika masalah datang, maka yang terjadi adalah kehancuran. My question is, bagaimana Anda membangun kehidupan Anda? Dasar apa yang Anda letakkan ketika Anda membangun keluarga? Dasar apa yang Anda letakkan ketika Anda membangun pelayanan Anda? Dasar apa yang Anda letakkan ketika Anda membangun bisnis Anda? Saya berdoa supaya Anda menjadi orang yang bukan cuma berseru kepada Tuhan, Tuhan, tetapi saudara tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tapi saya berdoa supaya Anda menjadi orang yang mendengarkan firman dan melakukannya dengan setia. Dan saya percaya you will be blessed by the Lord kalau Anda menjadi orang yang mendengarkan firman dan melakukan dengan setia. Do you remember ayat Ulangan pasal 28 mengatakan, jikalau kamu dengar baik-baik firman Allah dan melakukannya, Tuhan akan membawa engkau, mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak akan turun dan sebagainya. Semua berkat ini akan menjadi bagianmu jikalau engkau mendengarkan firman Allah dan melakukannya dengan setia. Tetapi sebaliknya, kalau Anda mendengarkan firman Allah dan tidak melakukannya dengan setia, maka yang terjadi adalah kebalikan daripada blessing, saudara. Pertanyaan saya, Anda ada di golongan yang mana? Saya berdoa supaya kita hari ini menjadi sebuah perenungan tentang pohon yang baik dan pohon yang buruk, saudara. Atau pohon dan buah yang baik. Dan ingat saudara, sekali lagi tadi kita sudah belajar poin yang pertama, bagaimana pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang jahat pasti akan menghasilkan buah yang jahat. Lalu kalau kita mendengar firman Allah, melakukannya dengan setia, kita sama seperti orang yang membangun rumah di atas dasar yang teguh. Dan sebaliknya, kalau kita dengar firman tidak melakukannya dengan setia, kita sama seperti orang yang membangun rumah di atas tanah yang tanpa dasar. Sehingga ketika terjadi kegoncangan, terjadi proses, kita semuanya hancur berantakan. Tapi sebaliknya, kalau kita mendengar firman, melakukannya dengan setia, saya percaya apapun yang terjadi, badai hidup, goncangan, tantangan, semua challenge apapun, seberat apapun proses, kita akan terus teguh, kita akan terus stand firm di dalam Tuhan. Dan saya percaya God will bless you and God will bring you. Tuhan akan membawa Anda ke sebuah kemenangan demi kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini kami belajar renungan pagi yang singkat, di mana kami belajar tentang pohon dan buah. Kami belajar tentang dua macam dasar. Dan Tuhan, kami mau pastikan kami menjadi pohon yang baik dan menghasilkan buah yang baik. Dan sehingga Tuhan, kami benar-benar memenuhi kehidupan kami, hati kami, menjagainya dengan diisi oleh Roh Kudus dan firman Allah. Sehingga setiap perkataan, tindakan, kelakuan, tingkah laku semua kami, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga ingat bahwa sebagai membangun kehidupan, membangun pelayanan, pekerjaan, kami harus membangun di atas dasar yang benar, dasar yang kokoh. Kami mendengar firman dan melakukannya dengan setia. Mampukan setiap kami, dan biarlah renungan ini tentang pohon dan buah yang baik, tentang dua macam dasar, menjadi sebuah reminder pagi hari ini. Dan sebelum kami melakukan aktivitas, bekerja, sekolah, melakukan aktivitas yang lain, Tuhan, kami mohon biar penyertaan-Mu nyata atas kami. Kau berjalan bersama kami, tuntun kami, dan senantiasa Tuhan ada dan nyata dalam kehidupan kami. Aku memberkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang mengalami masalah Tuhan jamah, dan Tuhan kasih jalan keluar. I bless them with abundantly and overflowing. In Jesus' name, be blessed, be blessed, be blessed, be blessed. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa supaya Anda dan saya selalu ingat bangun kehidupan Anda di atas dasar yang benar. Bangun keluarga Anda di atas dasar yang benar. Bangun pelayanan Anda di atas dasar yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu dalam acara renungan pagi berikutnya. God bless you.